Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita membahas tentang core lagi, ya. Selain kita membahas tentang core yang manis-manis, teman-teman, yang baik-baik, ya kita juga harus membahas yang pahit-pahitnya, teman-teman, ya. Harus membahas yang pahit-pahitnya sehingga apa yang kita bahas itu menjadi rasional dan bisa kita simpulkan nantinya, teman-teman, ya. Dan tetap juga kita harus semangat, ya, memiliki core ini, teman-teman. Nah, kali ini kita harus membahas yang mencari celah pahit-pahitnya, teman-teman, ya. Sehingga kita dalam menghalu dalam mencocokologi itu juga tetap disandarkan pada rasionalitas, teman-teman. Nah, di sini pertama informasi yang bagus, teman-teman. Ini core sudah ada listnya di Binance, ya, teman-teman. Ini membukanya pakai VPN. Kalau tidak pakai VPN tidak bisa dibuka, ya. Nah, di sini tertera, ya. Kalau kita ke bawah, teman-teman. Nah, ini, ya. Ini tertera ada harga terendah dan harga tertinggi, teman-teman, ya. Nah, ini $6.165 ya terendah, kemudian 6.580,8 sekian harga tertinggi, teman-teman, ya. Nah, sebentar. Ini, ya. Kalau kita lihat, ini logonya adalah logo core, ya. Logo core yang kita tambang, teman-teman, ya. Nah, ini logonya adalah logo core. Namun, teman-teman, ya kita juga jangan senang-senang dulu, teman-teman, ya. Jangan senang-senang dulu karena eh, kita harus meneliti apakah yang dicantumkan di sini, ya, itu tertukar-tukar atau tidak, ya. Seperti itu. Dengan core CFAUL, teman-teman, ya. Karena harganya kurang lebih dengan core yang logonya berbeda, seperti itu. Ya, apakah sama atau tidak, ya. Harus kita teliti. Kalau kita lihat di sini terendahnya adalah 6.165, ya. Ini yang di core DAO. Ini, ya. Kemudian tertingginya 6.580. Kita akan coba buka CFAUL, teman-teman, ya. Core. Nah, ini, teman-teman, ya. Kita buka di Binance, teman-teman. Kita bandingkan Binance. Yang dikhawatirkan, teman-teman, harga yang di core CFAUL itu nyasar ke sana, teman-teman. Ya, kita akan lihat harga terendahnya. Nah, ini, teman-teman, ya. Jadi ternyata nyasar, teman-teman, ya. Ini nyasar, ya. Kalau kita lihat kurang lebih sama, teman-teman, ya. Ini tujuan membahas ini adalah supaya rasional, ya. Kita tidak menghalunya itu tetap dalam kadar, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini harganya tertinggi adalah 6.580, ya, kemudian terendah 6.165, dan ini time high-nya adalah 72.751. Artinya yang dicantumkan di dalam core itu kemungkinan besar adalah harga daripada ini, teman-teman, ya. Maka belum bisa kita simpulkan bahwa harga core itu nantinya ada 6.485. Nah, ini ya hasil pembahasannya belum dapat kita simpulkan harga core adalah 6.145, teman-teman, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang berpikir pahitnya tentang memprediksi core melalui minimum deposit, ya. Kita buka Huobi, ya.
Nah, kalau kita lihat di Huobi teman-teman, ya itu sangat bisa terlihat ya antara koin yang murah dengan koin yang mahal. Ya, seperti itu. Sangat bisa dibedakan kalau di Huobi ya. Kemudian di OKX juga kita belum coba, tapi ada YouTuber yang sudah mencoba di OKX juga bisa dibedakan ya. Di sini kalau kita melihat koin-koin yang mahal ya, misalnya Bitcoin, maka minimum depositnya adalah 0,00005 teman-teman. Artinya semakin banyak nolnya, koin ini terindikasi sangat berharga ya, seperti itu. Karena untuk memenuhi minimum deposit cukup dengan 0,0005. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat Baby Doge ya. Baby Doge. Maka minimum depositnya itu sangat banyak ya. Dibutuhkan 322 juta ya koin lebih ya. Karena koin ini memang harganya jauh dari Rp1 teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau di Huobi dan OKX itu bisa dibedakan teman-teman ya. Kemudian core itu bisa dilihat minimum depositnya sangat sedikit teman-teman ya. Nah, ini artinya kalau di Huobi dan OKX ya itu seolah-olah core ini nilainya sangat berharga karena 0,0001 ini cukup untuk memenuhi minimum deposit. Ya seperti itu. Tapi teman-teman, ini juga bisa disangkal ya. Nah, tidak berlaku di Binance teman-teman ya. Jadi ini tidak berlaku di Binance. Ternyata di Binance setelah diselidiki dipukul rata ya. Jadi untuk membedakan di Binance ini sangat sulit teman-teman ya. Kita coba Bitcoin ya. Kita juga Bitcoin ya, kita coba. Nah, ini ya. Segini teman-teman ya setoran minimumnya. Ini di Binance ya. Kemudian kita pilih koin yang kecil pun harganya murah ya. Doge ya. Tetap sama di Binance ini teman-teman. Minimum depositnya. Nah, ini ya. Jadi ini ya, padahal Doge juga harganya murah teman-teman ya. Nah, tapi ini disimpulkan ya, dapat kita katakan bahwa cara-cara melihat seperti ini sepertinya di Binance ini tidak berlaku ya, seperti itu teman-teman ya. Dan bisa juga di Huobi yaitu ada setoran minimum yang benar-benar diatur. Tapi kalau di Binance ya dipukul rata teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat mana koin ini berharga atau tidak, seperti itu melalui ini ya, seperti itu. Nah, anggap saja ini sebagai pikir pahitnya kita, sebagai evaluasi bahwa apa yang kita pikirkan juga perlu kita evaluasi ya, sehingga terjadi keseimbangan antara perkiraan-perkiraan yang manis juga harus dibarengi dengan perkiraan yang pahit teman-teman, sehingga kita tetap dalam bisa mengambil kesimpulan yang tidak terlalu mengada-ada, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat teman-teman, tetap kita jangan khawatir ya. Kita akan membaca roadmap ya, roadmap zaman core ini dulunya masih BTCS teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini salah satu yang menjadi penyemangat kita ya. Kalau kita baca ya, 2,1 miliar core dikeluarkan, total pasokan ini dapat diperoleh melalui dua metode ya. Yang ini kita tahu, yang pertama melalui metode gratis, airdrop gratis yang kemarin kita lakukan. Yang kedua adalah penambangan node atau penambangan simpul ya. Nah,
Di sini sejak awal sudah diperingatkan, ya. Ini adalah roadmap asli, teman-teman, ya. Map bunyinya. Serangan akan datang, orang akan menandainya sebagai penipuan. Nah, tetap fokus pada misi Anda. Satoshi Nakamoto berkata, jika Anda tidak percaya atau tidak mengerti, saya tidak punya waktu untuk meyakinkan Anda. Maaf. Nah, ini teman-teman. Ya, yang digaris bawahi ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi kemudian yang di atasnya serangan akan datang, orang akan menandainya sebagai penipuan. Ya, kita tahu selama ini banyak mereka-mereka yang ketika proses penambangan, karena ini dimulai sejak tahun lalu sudah mulai, sejak proses mining gratis, ya itu banyak sekali yang menyerang, ya bahwa ini penipuan, ini mencuri data dan sebagainya, ya. Tapi pesan dari di sini dituliskan, Satoshi Nakamoto berkata, ya, jika Anda tidak percaya atau tidak mengerti, saya tidak punya waktu untuk meyakinkan Anda. Nah, di sini yang dikutip, mengapa yang dikutip Satoshi Nakamoto? Ya, ini dulu roadmap, teman-teman, ya. Kemudian ini, ya. Di sini jelas dituliskan visi, ya, teman-teman. Visi daripada core ini, diciptakannya core ini. Visi utama Satoshi Core Mining adalah menjadi kripto kedua. Ini teman-teman, ya, menjadi kripto kedua yang signifikan setelah Bitcoin. Ini teman-teman. Ini multi tafsir ini, ya. Menjadi kripto kedua yang signifikan, ya, setelah Bitcoin. Nah, arti signifikan ini apa? Ya, kita belum tahu. Apakah menyangkut ke harga atau maksudnya yang menyangkut banyak utilitas, ya. Ya, seperti itu teman-teman. Yang jelas kita akui saja, ya, koin ini ya bahkan lebih dari Bitcoin lah menurut saya, ya. Kalau dari segi utilitasnya. Kalau harga sih kita ya tidak tahu karena dari supply saja masih banyak core, ya, teman-teman. Nah, dengan tujuan menciptakan kekayaan untuk keadilan. Disebutkan kekayaan, ya. Untuk menciptakan kekayaan untuk keadilan. Maka mengapa diciptakan airdrop gratis, ya, di lewat handphone? Ya, ini untuk keadilan supaya kita-kita yang kurang mempunyai modal, ya, tapi punya kemauan itu bisa memiliki core. Nah, seperti itu teman-teman. Dan melindungi kekayaan, ya. Raih kesempatan dan jangan lewatkan kesempatan ini. Jadilah penambang yang lebih awal untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jelas ini teman-teman, ya. Di sini menyebutkan roadmap, di sini adalah menyebutkan untuk menciptakan, ya, kekayaan, ya, yang berkeadilan teman-teman, ya, dan melindungi kekayaan, ya. Nah, ini adalah sisi positifnya teman-teman, ya. Maka dengan adanya semakin, ya, kita lihat saja sekarang baru-baru ini Bibit juga mengumumkan, ya, ini sudah cerah, ya, mengumumkan akan menerima perdagangan core, ya. Sudah berbondong-bondong semua exchange ini. Bahkan core ini mendapat pujian dari Halborn, teman-teman, ya. Memiliki komunitas yang sangat luar biasa katanya, seperti itu teman-teman, ya. Nah, sampai di sini dulu informasinya karena kalau kepanjangan sulit uploadnya teman-teman, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.